Korang tengok ni korang, dekat depan kompleks Bukit Jambul Penang ni, ini hotspot terbesar Mini Dakar. Tukang sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Korek longkang apa semua pun orang Indonesia. Bayangkan kau tiba di Jakarta, buka mata luas-luas dan sedar satu benda yang kau tak pernah perasan selama ini tentang Kuala Lumpur. Kalau kau jalan-jalan di Kuala Lumpur, kau akan nampak satu corak yang sangat biasa. Wajah yang paling kerap kau jumpa adalah dari Bangladesh. Cantik juga saya tengok kota Jakarta ni. Banyak bangunan-bangunan pecakar langit. Apakah yang kau rasa sebelum kau menjejakkan kaki ke Indonesia? The Pickers, lagi ramai nih turis Malaysia berlibur ke Jakarta dan buat tren baru kulineran. Aku dari Malaysia. Aku excited banget mau explore Jakarta. Kalau kucing ada 9 nyawa, Indonesians they have 12. Anda KL lah macam ibu kota kan, memang sangat-sangat bangunan dia sangat tinggi, mencakar langit. Pernahkah Anda membayangkan datang ke sebuah kota dengan ekspektasi tertentu, tetapi justru dibuat terkejut oleh kenyataan yang sama sekali berbeda? Itulah yang belakangan ini ramai dibagikan oleh sejumlah wisatawan dan konten kreator asal Malaysia setelah pertama kali mengunjungi Jakarta. Video-video mereka viral di berbagai media sosial, memperlihatkan ekspresi kagum, heran, bahkan tidak menyangka dengan apa yang mereka lihat secara langsung. Lalu apa sebenarnya yang membuat mereka begitu terkesan? Simak sampai akhir, karena ada beberapa pengakuan yang cukup mengejutkan. Orang Malaysia kaget dengan Jakarta. Jakarta memang berkembang. I'm from Kuala Lumpur, Malaysia. Orang Malaysia dah pernah pergi Jakarta. Korang dah pernah singgah Ashita District dekat SCBD ke belum? My colleagues from the Philippines, Malaysia and Singapore were shook because of. Korang tahu tak di Jakarta ni ada mini Disneyland? Kali ni aku nak bawa korang ke satu hidden gem di Jakarta yang ramai orang Malaysia tak tahu. Beginilah suasananya di ibu kota Jakarta setiap hari Ahad atau hari Libur. Anda boleh lihat hari tanpa kenderaan. Saya kini berada di bundaran kota Jakarta ini. Ratusan ribu warga kota datang untuk beriadah dengan Korang siapa yang pakai makeover kan? Kalau korang pergi Jakarta, heaven gila sebab dia banyak gila range dia compare tu dengan Malaysia. And then the price dekat sini murah lagi compare dengan Malaysia. Saya tengok pergi ke Indonesia. Indonesia kan boleh sampai je dekat tu, sampai dekat hotel. Selamat siang Pak, sentuh dia. Selamat siang Pak, silakan Pak. Belakangan ini, arus wisatawan Malaysia yang datang ke Indonesia memang semakin ramai. Jakarta menjadi salah satu destinasi. Perbedaan hari kemerdekaan di Indonesia dan di Malaysia. Nah, jujur bagi aku orang Indonesia yang udah tinggal di Malaysia selama 6 tahun, suasana bulan merdeka di sini tuh punya vibes yang unik dan berbeda banget dengan di Indonesia. Yang pertama, kalau misalnya di Indonesia, setiap hari kemerdekaan pasti ada upacara bendera. Nah, kalau di Malaysia sendiri, pada saat hari kemerdekaan mereka mengadakan parade yang besar banget dan itu biasanya dilaksanakan di Dataran Merdeka atau di Putrajaya. Yang kedua, kalau misalnya di Indonesia itu pasti banyak lomba-lomba ya guys ya, kayak lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang. Kalau di Malaysia ini mereka lebih ke acara kebudayaan atau pertunjukan seni dan yang kalian harus tahu di sini ada yang namanya kereta api sarung. Nah, ini adalah acara viral dan terbesar di Malaysia, di mana semua masyarakat berkumpul menaiki transportasi umum sambil menggunakan kain sarung atau menggunakan pakaian tradisional untuk merayakan kebudayaan dan semangat kemerdekaan secara kreatif. Dan yang paling aku suka kalau misalnya hari kemerdekaan itu pasti ada bazar makanan tradisional Malaysia. Salah satu makanan yang paling aku suka di sini itu adalah kari laksa. Dan kari laksa ini juga sudah menjadi salah satu makanan ikonik Malaysia. Dan di bulan kemerdekaan ini juga Mami Chef mengeluarkan Cup Slip Limited Edition dan dengan detail lukisan yang cakep banget. Sekarang aku mau cobain rasa kari laksanya. Wah, ini kuah karinya kental pekat, minyak lembut, ini enak banget. Nah, kalian harus ingat, desain slip cup ini terbatas hanya di bulan kemerdekaan. Siapa sudah coba? Komen di bawah ya. Guys, ini ada info lagi terkait Malaysia minder katanya. Mengira negaranya paling keren pas datang ya ke Indo, langsung malu sendiri katanya gitu guys. Wah, ini kira-kira infonya seperti apa ya? Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih aku ingetin ya, maaf sebelum jangan aku ingetin gitu ya. Jangan lupa bantu subscribe channel terbaru aku yaitu Dede Kelvin Reaction. Ini ya channel terbaru aku ya guys. Jadi jangan lupa bantu subscribe gitu ya. Dan kita lihat seperti apa infonya, kita reaction bareng-bareng seperti biasa. Kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian gitu ya. Dan kita langsung lihat videonya guys. Hey guys, aku lagi main nih di PIK dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Dia bilang kayak, wah Jakarta semaju ini. Kawasan ibu kota Nusantara menjadi primadona wisata baru di Kalimantan Timur. Malu besarnya rakyat Malaysia. Ya. Yang sekarang ini tuh katanya malu besar, baru tahu kalau kita dulu dipandang remeh. Kita nih dijadi tuh Malaysia gentar dengan perkembangan Indonesia. Bahan ketawa oleh jiran kita Indonesia. Bayangkan seorang perempuan Malaysia ditanya secara spontan kalau harus memilih lebih suka pria Indonesia atau pria Malaysia. Jawabannya justru membuat suasana langsung ramai.
Dengan santai dia menjawab, Indonesia. Bukan hanya itu, ternyata dalam rangkaian video yang sama, kita bisa melihat bagaimana sejumlah warga Malaysia datang langsung ke Indonesia, melihat IKN, menikmati Jakarta, mengagumi industri kreatif, menikmati wisata, bahkan ada yang sampai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari sini, muncul satu pertanyaan menarik. Apa sebenarnya yang mereka lihat ketika datang langsung ke Indonesia, sampai pandangan mereka terhadap negeri tetangga ini berubah? Suka makan Malaysia atau masakan Indonesia? Malaysia. You kalau Malaysia suka makan apa? Suka makan semua, nasi lemak. Nasi lemak. Roti canai. Roti canai. Oh, okey. Indonesia pernah you makan? Indonesia tak pernah pergi lagi. Oh, tak pernah pergi Malaysia? Indonesia. Tak pernah pergi? Sekali pun tak pernah? Biar saya bawa dia, guys. Oh. Patutlah you tak tahu banyak. Okey, tak apa. Oh, ini last. You handsome lelaki Indonesia atau Malaysia? Indonesia ke? Oh. You tengok siapa yang handsome di Indonesia? Rafa Hadi. Randy Pangalila. Oh. Randy Pangalila. Kamu kenal Dia dia? suka artis Indonesia. Okay. So, Malaysia kenapa? Malaysia handsome ke? Tapi taste Indonesia. Okay, siap. Thank you ya. Okay. So, this video for my YouTube, okay? Okay. Bye. Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis weh. Banyak bangunan tinggi-tinggi. Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya dia. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Peramah, lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana, semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Dan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Velfire, Honda, Toyota tu kereta biasa je. Yo, orang Malaysia pun ya heran melihat Indonesia maju di tangan Kita Jokowi. kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan? Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, tiada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Baru betul. Satu Indonesia. So selepas diturunkan dari bas tu, kita akan dihantar betul-betul di tengah-tengah ibu kota Nusantara ni. Adalah beberapa bangunan yang boleh digunakan untuk musola, tandas, untuk berehat, dan yang paling penting adalah ini mercu tanda Indonesia yang baru, Istana Garuda. Kami datang ni betul-betul waktu tengah hari. Kami sarankan untuk datang mungkin sedikit petang sebab keadaan cuaca tu memang sangat-sangat panas waktu tengah hari macam ni. Dan kalau datang pun bawa air secukupnya, bawa payung supaya lebih selesa. Yo, ya bagus ya. Ibu kota Nusantara ni telah digunakan sebagai acara rasmi untuk ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Ogos yang lalu. Impresif bagaimana karyawan-karyawan dekat sini memang respect lah membangunkan kota yang besar dan juga marvelous macam ni dalam masa yang sangat-sangat singkat. Big respect to everyone yang secara langsung dan tidak langsung menjayakan satu ibu kota yang baru ni. Hey guys, aku lagi main nih di PIK dan aku lagi keinget sama cerita teman aku dari Malaysia. Dia bilang kayak, wah Jakarta semaju ini. Dia lihat pembangunan PIK kan, dan dia lihat sekarang PIK tuh kayak gini. Terus dia lihat Jakarta ternyata maju banget. Jadi kayak, wah seneng sih di mata dunia paling enggak Jakarta atau Indonesia itu jadi kayak negara yang lebih maju. Gimana menurut kalian guys? Okey, saya orang Malaysia. Kalau di Indonesia ni kita tengok dia punya layanan mesra, customer service kepada pelanggan memang 5 bintang. Malaysia tak boleh challenge. Sekarang ni saya dekat Peak Chinatown di Jakarta. Dekat Indonesia ni ada dalam sekitar 7 juta populasi Cina Indonesia.
sekitar 3 hingga 4% lah daripada keseluruhan populasi Indonesia. Uniknya Cina Indonesia ni dia tak sama macam Cina Malaysia tau. Cina Indonesia ni memang sangat diasimilasi dengan Indonesia. Dia ibarat Cina Kelantan. Dekat sini memang orang Cina cakap dalam bahasa Indonesia lah. Ramai juga dalam kalangan mereka ni yang tak tahu bahasa Cina langsung. Mereka hanya cakap dalam bahasa Indonesia. Muka memang Cina. Muka memang Cina habis lah macam Cina Malaysia lah. Tapi memang asimilasi dengan penduduk pribumi dekat sini. Kalau dekat luar mereka cakap bahasa Indonesia lah. Tapi dekat rumah mereka boleh cakap dalam bahasa ibunda mereka. Nama mereka pun ada dua tau. Versi Cina, ada yang nama versi Indonesia. Ya, beza kan dengan Cina di Malaysia. Sebab konsep yang kita pakai di Malaysia tu integrasi. Tapi di Indonesia dia pakai konsep asimilasi. Kalau korang datang ke Jakarta, korang kena lawat peak Chinatown ni. Ada yang halal, ada yang tak halal. Ada bahasa Cina banyak, nampak? Tulisan Cina boleh, tak ada masalah. Lagu pun lagu Cina. Tanya lah pada kerajaan Indonesia sebenarnya. Daripada zaman Soekarno tu sebab berjaya mengasimilasikan ke semua penduduk negara mereka tanpa diskriminasi lah. Jadi ini satu perkara yang baik lah. Saya melihat di Indonesia. Tuh ya, pernyataan anggota Parlemen Malaysia tentang Indonesia sekarang ya. Kita perlu contohi rakyat Indonesia, kata Mahfud Omar gitu ya. Kadang-kadang orang hanya teruja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. So, macam mana komen kau dekat Indonesia pula sekarang ni? Indonesia, aduh, secara jujur lah, ni channel Tok Ayah Channel saya jujur, diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Tuh guys ya, itu Aris Malaysia puji kehebatan perfilman Indonesia, industri film. Menurut kalian gimana guys terkait info-infonya ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar. Sekian infonya dan see you guys.